Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan yang saya hormati, dalam beberapa waktu terakhir, ruang publik diwarnai oleh berbagai isu dan kebijakan yang menjadi perhatian masyarakat. Mulai dari upaya pemerintah menjaga daya beli masyarakat melalui berbagai kebijakan di sektor energi, persiapan penguatan sumber daya manusia, pengelola koperasi desa, kelurahan Merah Putih, dan kampung nelayan Merah Putih, hingga antusiasme masyarakat menyambut peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Pada kesempatan ini, Badan Komunikasi Pemerintah akan menyampaikan sejumlah perkembangan dan penjelasan mengenai isu-isu tersebut, agar masyarakat memperoleh informasi yang utuh, jelas, dan berbasis fakta. Pemerintah berkomitmen untuk terus menghadirkan komunikasi publik yang terbuka, akuntabel, dan mudah dipahami, sehingga setiap kebijakan dan program yang dijalankan dapat dipahami oleh masyarakat secara menyeluruh. Rekan-rekan yang saya hormati, di tengah dinamika ekonomi global yang masih penuh ketidakpastian, pemerintah terus berupaya menjaga daya beli masyarakat. Pemerintah memahami bahwa hingga saat ini banyak keluarga dan pelaku usaha masih menghadapi tekanan biaya hidup akibat perkembangan ekonomi dunia yang belum sepenuhnya stabil. Karena itu, setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah selalu mempertimbangkan kepentingan masyarakat secara luas. Bagi pemerintah, prioritas utama adalah memberikan kepastian dan ketenangan bagi masyarakat. Salah satunya dengan tidak menaikkan tarif listrik pada triwulan 3 tahun 2026, yaitu untuk periode Juli hingga September 2026, bagi 13 golongan pelanggan non-subsidi. Keputusan ini mencakup berbagai kelompok pelanggan, mulai dari rumah tangga dengan daya 900 volt ampere hingga pelanggan bisnis dengan daya 6.600 volt ampere ke atas. Langkah ini merupakan bentuk keberpihakan pemerintah agar masyarakat dan dunia usaha tidak menghadapi tambahan beban pengeluaran di tengah kondisi ekonomi yang masih dinamis. Perlu kami sampaikan bahwa keputusan ini bukan diambil tanpa pertimbangan. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, penetapan tarif listrik mengacu pada perkembangan sejumlah indikator ekonomi seperti nilai tukar rupiah, harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price, tingkat inflasi, serta harga batu bara acuan. Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, realisasi indikator ekonomi pada periode Februari hingga April 2026 menunjukkan nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp6.959,32 per dolar Amerika Serikat. Harga minyak Indonesia sebesar 96,12 dolar Amerika Serikat per barel. Inflasi sebesar 0,21%. Serta harga batubara acuan sebesar 70 dolar Amerika Serikat per ton sesuai dengan kebijakan domestic market obligation. Apabila mengacu pada mekanisme penyesuaian tarif yang berlaku, perubahan berbagai indikator tersebut sebenarnya mengarah pada kenaikan tarif listrik. Namun, pemerintah memutuskan untuk tidak memberlakukan penyesuaian tarif karena menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat menjadi prioritas utama bagi pemerintah. Keputusan ini juga memberikan kepastian bagi dunia usaha. Dengan tarif listrik yang tetap, pelaku usaha dapat lebih tenang dalam merencanakan kegiatan produksi dan investasi, sehingga aktivitas ekonomi dapat terus berjalan dengan baik. Stabilitas biaya energi menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga iklim usaha tetap kondusif dan mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi nasional. Kebijakan ini sejalan dengan Peraturan Menteri SDM Nomor 7 Tahun 2024 yang mengatur bahwa evaluasi tarif listrik pelanggan non-subsidi dilakukan setiap 3 bulan berdasarkan perkembangan parameter ekonomi. Artinya, pemerintah tetap menjalankan aturan yang berlaku, namun dalam pelaksanaannya juga mempertimbangkan kondisi ekonomi nasional serta kepentingan masyarakat secara menyeluruh. Selain mempertahankan tarif listrik bagi pelanggan non-subsidi, pemerintah juga memastikan bahwa tarif listrik untuk 24 golongan pelanggan bersubsidi tetap dan tidak mengalami perubahan. Subsidi listrik
akan terus diberikan kepada masyarakat yang memang berhak menerimanya, seperti pelanggan sosial, rumah tangga berpenghasilan rendah, pelaku usaha kecil, industri kecil, serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk memastikan kelompok masyarakat yang membutuhkan tetap memperoleh perlindungan sehingga kebutuhan dasar mereka tetap terjaga. Dengan biaya listrik yang tetap, diharapkan pengeluaran rumah tangga dapat lebih terkendali, daya beli masyarakat tetap terjaga, dan konsumsi masyarakat sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi nasional dapat terus bergerak. Ke depan, pemerintah akan terus memantau perkembangan ekonomi global maupun domestik secara cermat. Perkembangan harga energi, inflasi, nilai tukar, dan berbagai indikator ekonomi lainnya akan menjadi perhatian agar setiap kebijakan yang diambil tetap tepat sasaran, terukur, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Fokus pemerintah tetap sama, yaitu menjaga stabilitas ekonomi, melindungi daya beli masyarakat, memberikan kepastian bagi dunia usaha, serta memastikan proses pertumbuhan ekonomi Indonesia terus berjalan secara kuat dan berkelanjutan. Sebagai penutup, pemerintah juga mengajak seluruh masyarakat untuk menggunakan listrik secara bijak dan efisien. Penggunaan energi yang hemat bukan hanya membantu mengurangi pengeluaran rumah tangga, tetapi juga menjadi bagian dari upaya bersama dalam menjaga ketahanan dan kemandirian energi nasional Indonesia. Rekan-rekan yang saya hormati, hari ini saya di sini bukan hanya sebagai perwakilan pemerintah, tetapi juga bagian dari sebuah keluarga besar yang peduli akan masa depan generasi muda bangsa Indonesia. Pemerintah sangat memahami dan mengapresiasi semangat luar biasa dari para peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI. Para peserta adalah anak-anak muda pilihan yang melangkah maju dengan satu niat mulia, yaitu mengabdi kepada negara dan membangun masa depan yang lebih baik melalui pengelolaan koperasi desa, kelurahan Merah Putih, atau KDKMP, dan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Oleh karena itu, menyikapi dinamika yang terjadi belakangan ini, kami ingin menegaskan bahwa pemerintah menempatkan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan para peserta sebagai prioritas utama. Kami mendengar, melihat, dan merasakan betul apa yang menjadi kekhawatiran masyarakat serta keluarga peserta. Tidak ada satupun tujuan program pemerintah yang lebih penting daripada memastikan anak-anak kita, para kader bangsa ini, dapat belajar dan berlatih dengan aman dan nyaman, serta optimal. Rekan-rekan yang saya hormati, pemerintah tidak menutup mata. Pemerintah menerima setiap saran dari masyarakat sebagai wujud kepedulian bersama. Sebagai langkah nyata dan bentuk tanggung jawab, pemerintah telah mengevaluasi secara menyeluruh dan memutuskan untuk menyempurnakan konsep pelatihan ini. Jika sebelumnya pelatihan ini berbasis latihan dasar kemiliteran dan manajerial yang cukup padat, kini diubah menjadi pelatihan bela negara dan manajerial. Perubahan ini sama sekali tidak akan mengurangi kualitas para sarjana penggerak kita. Esensi penting seperti pembentukan karakter, kedisiplinan, kepemimpinan, dan rasa cinta tanah air akan tetap dipertahankan. Namun metode pelaksanaannya kini lebih disesuaikan agar lebih efektif dan ramah terhadap kondisi fisik serta mental para peserta. Langkah penyempurnaan ini justru diambil untuk memastikan program semakin tepat sasaran. Kami ingin mencetak sumber daya manusia yang tidak hanya profesional dan berintegritas, tetapi juga siap menyongsong program-program prioritas pemerintah dengan penuh rasa percaya diri. Pemerintah optimis bahwa perubahan ini akan membawa angin segar. Dengan metode yang lebih humanis, kami yakin kepercayaan masyarakat akan semakin kuat. Kami melihat lahirnya generasi penggerak yang tidak hanya kompeten secara keilmuan, tapi juga memiliki karakter yang tangguh dan semangat bela negara. Mari kita bersama-sama kawal program ini. Pemerintah berkomitmen penuh untuk terus mendampingi, melindungi,
dan mengantarkan putra-putri terbaik bangsa menuju gerbang pengabdian yang sesungguhnya. Rekan-rekan yang saya hormati, tanpa terasa kita sudah memasuki paruh kedua 2026. Artinya tidak lama lagi kita akan memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus mendatang. Pemerintah berharap seluruh masyarakat dapat ikut berpartisipasi dan menyemarakkan peringatan hari bersejarah tersebut. Oleh karena itu, pada 24 hingga 28 Juni yang lalu, pemerintah mengajak masyarakat untuk partisipasi dalam pemilihan logo Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Langkah ini menjadi sebuah tonggak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya pemerintah melibatkan masyarakat secara langsung dalam menentukan identitas visual peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia melalui mekanisme voting terbuka. Pada masa voting, sebanyak 68.569 masyarakat dari berbagai daerah dan diaspora Indonesia berpartisipasi memberikan suara untuk memilih satu dari 5 logo yang telah lolos tahapan seleksi sebelumnya. Berdasarkan hasil pemungutan suara, alhamdulillah, logo karya Fajar Novario, desainer asal Padang, Sumatera Barat, terpilih sebagai pemenang dengan meraih 30.699 suara atau 44,73% dari total suara yang masuk. Hasil tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam menghargai pilihan publik. Logo Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia benar-benar dipilih oleh masyarakat. Lahir dari aspirasi publik secara kolektif, bukan semata-mata keputusan pemerintah. Dengan demikian, logo peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia bukan hanya menjadi milik pemerintah, tapi juga menjadi milik seluruh rakyat Indonesia. Logo yang terpilih merepresentasikan nilai kebersamaan, persatuan dan harapan masyarakat akan Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur, sejalan dengan tema besar peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia tahun ini. Bagi pemerintah, pelibatan masyarakat dalam proses ini merupakan langkah awal untuk membangun tradisi baru yang lebih perhatian, inklusif, dan kolaboratif. Oleh karena itu, izinkan saya mewakili pemerintah menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat yang telah berpartisipasi dalam pemungutan suara tersebut. Keterlibatan aktif masyarakat merupakan bukti nyata bahwa semangat kemerdekaan tetap hidup dan berdenyut di hati setiap warga negara. Pemerintah berharap semangat kebersamaan ini tidak berhenti pada proses pemilihan logo, tetapi juga tercermin dalam seluruh rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Perayaan kemerdekaan harus menjadi momentum untuk semakin mempererat persatuan, memperkuat optimisme, dan mendorong kolaborasi seluruh elemen bangsa dalam membangun bangsa Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.